Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran seperti biasa, silakan disiapkan berdoa salah satu dari kalian. Siap gerak, doa mulai. Oke, 10 TM hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang kemarin ujian? Tidak ada. Kemarin bisa. Para ujian? Rumahnya mana? Hah? Sambung banjir. Tapi ini udah surut. Alhamdulillah. Yang lain aman. Aman. Oke, sebelum mulai pelajaran kita cek perhatian dulu. Sebelah kanan berdiri. Ya, silakan baju dimasukkan. Langsung mana lagi? Langsung ya. Ya, saya biasanya kamu butuh. Ya, berdiri. Jadi kalau setiap hari rapi gini kan lihat enak ya. Oke, saya absen terlebih dahulu. Hari Senin Ahmad Taufik Satrian ya, Jamal Al-Muko oke, jadi absen semua ya. Apa tujuannya benar? Oke, tetap jaga kesehatan ya, masih akbar jaga kesehatan kan ya. Ya. Oke. Jadi saya banter angkanya saya banter. Sebelum mulai kelas badan, ini kita perlu mengadakan yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mas Restu, keyakinan kelas apa itu? Ya, bagus. Ya. Mungkin kalian sering mendengar yang namanya peraturan. Peraturan apa? Suatu hal yang harus ditaati. Ya. Contoh peraturan itu apa sih? Nah, dilarang membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Dilarang. Ada lagi? Dan lain-lain. Ya. Intinya rule atau aturan yang harus kalian patuhi ya. Nah, kali ini kita akan membuat keyakinan. Pak, kenapa kok keyakinan tidak peraturan? Buanglah sampah pada tempatnya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalian harus resapi, kalian jiwai, kalian yakini. Kenapa kamu harus yakin membuang sampah pada tempatnya? Kelihatan sudah kemarin efeknya banjir di mana-mana ya. Itu salah satu penyebabnya dari apa? Ya, membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi dari sini, dari mulai dari yang paling kecil, kalian harus yakin bahwa membuang sampah pada tempatnya itu akan berdampak baik. Apalagi kalau kalian bisa memilah dari sampah, organik masuk ke mana, anorganik masuk ke mana. Itu. Nah, ini saya ingin keyakinan itu keluar dari kamu sendiri. Ya. Silakan di sini ada 2 kertas. Kalian tulisi yang satu keyakinan, yang satu konsekuensi. Ya. Konsekuensi itu apa sih? Sanksi. Lebih ke sanksi ya, bukan hukuman. Kalau hukuman itu spontanitas mendadak ya. Tapi kalau konsekuensi kita sudah ada kesepakatan, itu namanya konsekuensi. Silakan nanti yang biru kalian tulis tentang keyakinan, yang merah tentang konsekuensi.
konsekuensi misalkan karena kita ini ingin menuju akhlak yang lebih baik, misalkan konsekuensinya kalau tidak buang sampah pada tempatnya berarti hafalan surat Al-Fatihah sampai Al-An'am, mungkin itu ya. Silakan dikreasikan sendiri. Sudah ditangkap semua? Sudah? Ini kalian sudah menuliskan keyakinan dan konsekuensi masing-masing. Ya. Sekarang kita bilang ya, nanti kita sepakati keyakinan mana yang konsekuensi yang akan kita pakai. Oke. Yang suaranya seru. Pak, sini Pak. Dibaca yang keras. Dilarang mencoret tembok. Lah ini masih kata-kata di larang. Berarti tadi tidak mendengarkan ya. Jadi Pak, kisah dilarang ini berarti orang ngomong. Maksudnya kita buka. Wes, dibaca Pak. Buanglah sampah pada tempatnya. Bagian semua. Mematikan kan ketika sudah dijelaskan mengerjakan tugas tepat waktu. Kita harus masuk kelas sebelum jam 7. Lanjut konsekuensi kan. Menghafalkan surat-surat pendek, membersihkan toilet atau WC. Push up 10 kali, sit up 20 kali. Lari jalanan sekolah. Oke, ya. Tadi kalian sudah mendengarkan. Sekarang kita eliminasi sehingga menjadi 5 keyakinan dan 5 konsekuensi. Oke. Oke. Ini adalah keyakinan dan konsekuensi yang harus kalian resapi. Oke. Nanti itu bisa dijadikan poster, bisa di grup maupun di media sosial masing-masing biar bisa lebih mengena ya. Ada yang ditanyakan tentang keyakinan sama konsekuensinya? Paham semua? Yakin? Oke. Kalau begitu semoga bisa diterapkan, bisa dijalankan oleh semua anak ya. Yang hari ini tidak berangkat silakan diberi tahu. Ya. Di sini kita mengabdi di sekolah yang terarah bersatu menuntut ilmu
yang terhormat Bapak Kepala SMK Bakti Pajabatan Bapak Rianto SPD MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMK Bakti Pajabatan, yang kami hormati karyawan staf tata usaha SMK Bakti Pajabatan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di aula Geraha Krida Bakti SMK Bakti Pajabatan dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif SMK Bakti Pajabatan CGP Angkatan 7 Kabupaten Batang. Salam senantiasa kita sanjungkan bajunya kita Nabi Abdul Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaati yang mulai nanti. Bapak Ibu hebat yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kami berenam selaku CGP calon guru penggerak dari SMK Bakti Pajabatan diberi kesempatan untuk bisa mendesimasikan hasil dari belajar kami selama kurang lebih 2 bulan mempelajari modul-modul di guru penggerak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mendesimasikan dan juga memaparkan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan selama 2 bulan belajar di CGP. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, untuk kegiatan pada pagi hari ini, siang hari ini, kita bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu ice breaking, yang ketiga yaitu pemaparan materi penerapan budaya positif di SMK Bakti Pajabatan, yang keempat yaitu tanya jawab dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara diseminasi penerapan budaya positif SMK Bakti Pajabatan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu ice breaking, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini biar kita tidak tegang, biar kita refresh sejenak. Nanti ice breaking akan disampaikan oleh Pak Kartono kepada yang terhormat Bapak Kartono Eskom. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini saya Pak juga ya. Ini kurang saya ada biasa. Cipu mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih semangat? Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya bacakan untuk perbagian dari diseminasi ini. Yang pertama sebagai moderator adalah Pak Desjo, terus ice breaking saya post materi, Pak Des juga moderator post materi, terus Bu Wida itu notulen post materi, lalu ada Bu Puji, Bu Astuti dan Bu Rahmawati sebagai penanda pertanyaan plus materi juga. Oke, masuk materi yang masuk ice breaking. Apa sih itu ice breaking? Ya, ice breaking. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar dengan ice breaking, ya. Ini kan sudah sore, mungkin nyawanya sudah mulai kemana-mana. Biar ini kembali fokus ke SMK Bakti Pajabatan, makanya kita lakukan yang namanya ice breaking. Oke, sebelum melakukan ice breaking kita bangun semangat dulu. Assalamualaikum. Jadi untuk nanya kabar itu tidak hanya apa kabarmu itu enggak, tapi dengan Bukalong mungkin sudah biasa dengar ya, dengan amat sangat menarik. Jadi ketika saya tanya, hello apa kabarmu, nanti panjenengan jawab, bagaimana Ibu? Alhamdulillah, kami sehat, kami luar biasa. Jadi ketika saya tanya, hello apa kabarmu, jawabnya apa tadi? Alhamdulillah, kami sehat, kami luar biasa. Bisa gitu? Mantap. Yuk kita coba suara satu. Hello, apa kabarmu? Alhamdulillah, kami sehat, kami luar
biar kita fokus. Sekali lagi. Halo, apa kabarmu? Alhamdulillah, kami sehat, kami kuat, luar biasa. Mantap, nyawanya sudah di sini? Oke, kalau nyawanya sudah di sini, kita konsentrasikan fokus panjenengan. Jadi ini saya namakan SBK saya bilang. Maksudnya gimana sih? Mudah saja. Jadi panjenengan tinggal pegang apa yang saya sebutkan. Jenengan pegang apa yang saya sebutkan. Contoh, saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang bahu. Sini. Ya, saya bilang pegang tangan. Paham? Mbak Juli paham? Alhamdulillah. Anjuli Pak, Anjuli sana. Oke, kita mulai. Saya bilang pegang bahu, saya bilang pegang rambut, saya bilang pegang siku, saya bilang pegang mata, saya bilang pegang hidung, saya bilang pegang hidung. Ini Pak KS-nya tidak konsentrasi gimana dong? Masa hidungnya pindah ke sini, ya? Ini berarti konsentrasinya masih 70%, ya? Biar kita 100% kita ulangi lagi. Siap? Harus siap. Di Surabaya ada apa? Oh gitu. Yuk lanjut. Saya bilang pegang rambut, saya bilang pegang siku, saya bilang pegang perut, saya bilang pegang mata, saya bilang pegang hidung. Aduh. Gimana ini? Nggak bisa ini. Harus 100% untuk memulai, ya. Sekali lagi bisa ya? Bisa. Oke, Sugeng Rawon Bu Zubeda dari SMK PGRI Batam, ya. Beliau juga CGP Angkatan 5. Oke, bisa dilanjut. Tadi 70 sudah naik 80%. Ini biar sampai 100%. Wah, kayak Pak Abdul kayak. Oh ya, Yo, lanjut. Saya bilang pegang bahu, saya bilang pegang punggung, saya bilang pegang rambut, saya bilang pegang mata, pegang mulut, pegang hidung, pegang telinga, pegang rambut. Sudah ya, berarti ini sudah 100% di Aula SMK Bakti Praja Batang. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini kira-kira seperti itu. Alhamdulillah sudah fokus. Harapannya fokus dari kegiatan awal sampai akhir. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh aplaus untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kartono yang telah memimpin SPT, sehingga semangat kita kembali tumbuh untuk bisa mengikuti acara diseminasi pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, setelah tadi SPT kita lalui bersama, tibalah saatnya kita menginjak pada acara inti kita, yaitu acara diseminasi penerapan budaya positif di SMK Bakti Praja Batang. Bahwa untuk penerapan budaya positif ini kami berenam CBB dari SMK Bakti Praja Batang. Sebagai pengetahuan, di angkatan 7 ini adalah yang terbanyak di Kabupaten Batang di satu sekolahan. Di terbanyak di antara sekolah-sekolah lain, sekolah lain paling 1-2, kita alhamdulillah 6 orang terpilih untuk bisa mengikuti program guru penggerak di angkatan 7 ini. Kemudian selanjutnya di destinasi budaya positif ini nanti akan ada 6 materi yang akan disampaikan oleh kami selaku CGB. Nah, untuk materinya ada 6. Yang pertama yaitu ada disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, ujian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan institusi. Kemudian materi tentang keyakinan kelas,
materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, materi restitusi 5 posisi kontrol, dan materi segitiga restitusi. Semoga aja nanti yang kita sampaikan bisa memberi gambaran terhadap budaya positif yang ada di SMK Bakti Prajabatan, sehingga nantinya bisa menggerakkan Anda semua untuk bisa mewujudkan budaya positif yang nanti akan terbangun di SMK Bakti Prajabatan. Untuk nanti kami berenam akan menyampaikan materi kurang lebih 10 menit, tidak terlalu lama, semoga aja bisa diikuti dengan baik. Untuk materi yang pertama ini nanti akan disampaikan oleh Bu Astuti tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kepada Bu Astuti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan menyampaikan ilmu yang sudah kami pelajari selama 2 bulan mengikuti CGP, calon guru penggerak. Materi yang pertama tentang budaya positif adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Tapi sebelumnya untuk mewujudkan suatu budaya positif, ada yang namanya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah membuka aplikasi Merdeka Mengajar. Untuk topik pertama apa coba? Untuk topik pertama apa? Materinya apa? Untuk Merdeka Mengajar, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya. Kodrat itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kodrat itu apa? Jadi kodrat itu ada 2 ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti anak itu dilahirkan dari lingkungan seperti apa. Terus lingkungan untuk anak-anak itu kan sukanya bermain, seperti itu. Untuk anak yang pesisir berarti lingkungannya seperti apa. Berbeda dengan anak-anak yang di pegunungan, seperti itu. Itu kodrat alam. Untuk kodrat zaman itu berkaitan dengan apa coba? Perkembangan zaman saat ini. Jadi kita tidak bisa menyamakan ketika kita masih sekolah guru SMK, kita mengikuti pembelajaran, dia mendengarkan gurunya, itu tidak bisa. Karena kodrat zaman anak sekarang berbeda. Anak sekarang informasinya luar biasa. Terusan semua anak itu hampir memiliki HP. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu bisa memanfaatkan HP itu untuk pembelajaran, bukan malah tidak boleh membawa HP. Seperti itu bukan. Tapi bagaimana kita sebagai guru memanfaatkan HP itu untuk pembelajaran? Banyak sekali aplikasinya. Ada Quizizz, terus ada Kahoot, dan lain sebagainya. Nanti bisa dicoba agar pembelajaran kita menarik. Tadi kan yang disampaikan itu budaya positif. Apa hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Tadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun. Jadi yang dilakukan kita saat ini bagaimana? Apakah sudah menuntun mereka atau cuma mengajar? Kalau mengajar, kita masuk ke kelas, menyampaikan materi, anak nilainya bagus, itu sudah. Tapi ketika menuntun, kita harus bisa mengarahkan anak sehingga anak itu memiliki pengetahuan yang baik, tetapi budi pekertinya juga baik. Seperti itu. Lah, untuk agar tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu tercapai, kita harus menciptakan
Budaya positif itu bisa berjalan kalau semuanya itu melakukan. Tidak hanya misalnya ini CBP ada 6, hanya 6 itu tidak bisa. Semua warga SMK Bakti Prajabatan jika ingin muridnya itu baik, bisa mencapai visi sekolahan, harus satu visi melaksanakan budaya positif. Lah budaya positif itu dapat dilaksanakan kalau kita sebagai guru harus memiliki nilai-nilai dan peran. Nilainya apa saja? Ada yang pertama berpihak pada murid. Jadi yang pembelajaran tadinya itu fokus utamanya adalah guru. Guru itu kudu bener, salah bu, bener pokoknya kudu bener. Kamu sebagai murid harus manut apa yang saya katakan. Itu sudah tidak bisa. Karena fokus utamanya kita adalah murid. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang murid kita yang notabene intinya bibitnya seperti itu bisa nyaman, menyenangkan, dan bisa potensi-potensi yang ada di dalam anak itu bisa keluar sehingga anak itu bisa mencapai keberhasilannya. Terus yang kedua adalah nilai mandiri. Mandiri itu apa sih? Pak Wahyudi mungkin lebih tahu ya. Mandiri apa Pak Wahyudi? Pak Wahyudi biasa sendiri. Ada pertanyaan apa Bapak Ibu Guru? Kalau tidak ada, sekian dari saya. Berikutnya adalah materi tentang teori motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, materi pertama tentang budaya disiplin positif yang dibangun di sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Astuti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati SPD tentang motivasi, hukuman dan penghargaan. Pada Ibu Rahmawati, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Betul kan? Betul. Di sini saya akan memaparkan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kalau yang motivasi sudah familiar, sudah biasa dengar. Kalau yang hukuman dan penghargaan juga biasa panjenengan dengar, okay? Kemudian kalau yang restitusi, ini saja saya mendengar ketika belajar hukum gerak. Ya, sebelumnya saya belum pernah mendengar kata restitusi. Di sini kita belajar bersama apa itu teori motivasi, apa itu hukuman dan penghargaan, dan apa itu restitusi. Saya di sini tidak lebih pintar dari panjenengan, tidak menggurui panjenengan ataupun apa ya. Di sini saya hanya mendapatkan ilmu terlebih dahulu, belajar di guru penggerak dan mendapatkan ilmu, dan sekarang alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mendiseminasikan teori motivasi dan penghargaan hukuman dan restitusi. Pertama kali saya ingin bertanya, motivasi apapun yang panjenengan lakukan pasti punya yang namanya di dalam hatinya motivasi, ya. Contohnya, setiap pagi panjenengan absen. Sekarang pakai wajah ya, nanti tidak deh. Motivasi absen jenengan itu apa? Apakah dorongan dari orang lain? Apakah hanya ingin mendapatkan penghargaan? Ataukah memang dari dalam diri saya tanggung jawab mengajar, maupun mengajar siang, sore, saya tetap harus absen pagi? Iya, dari dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri, alhamdulillah ya. Dan Bapak Kepala Sekolah tumbuh dari dalam diri
bukan dorongan dari orang lain ataupun karena aku pengen tuh lebih banyak dari teman saya misalnya biar saya lebih tinggi gitu ya, gambarnya lebih tinggi dari teman-teman, itu juga salah satu motivasi Bapak Ibu. Oke, terus boten. Ya, dari motivasi yang tadi dengan ada di dalam diri jenengan itu menurut Diana dosen ada 3 motivasi dalam diri manusia. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, Mon. Ini sudah selesai. Bapak Ibu lanjut pada materi yang ketiga. Keyakinan kelas Bapak Kartono. Lebih detail lagi untuk keyakinan kelas matur nuwun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oh, tetap semangat ya. Oke, tadi sudah ada materi dari Bu Astuti dan Bu Rahma. Oke, berlama-lama lagi masuk materi yang ketiga. Masih kenal saya siapa? Siapa sih? Nama Respon Saringan Dedimen. Oke, alhamdulillah masih konsentrasi ya. Saya akan membawakan materi tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran tentang keyakinan kelas. Setelah Bapak Ibu mendapatkan materi tentang keyakinan kelas, harapannya nanti Bapak Ibu guru akan dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas. Terus yang kedua, Bapak Ibu guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Terus yang terakhir, Bapak Ibu guru dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Mungkin Bapak Ibu guru lebih familiar dengan peraturan kelas. Terus mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu guru sudah familiar dengan peraturan. Contoh peraturan di kelas apa saja sih? Bu Cita mungkin bisa menyebutkan salah satu peraturan kelas. Masuk kelas jam 7 atau sebelum jam 7 sudah standby di ruang kelas. Terus beda mungkin satu lagi. Tidak boleh meninggalkan jam pelajaran sebelum selesai atau dulu meninggalkan pelajaran. Bagus sekali. Ya. Lah, terus mengapa tidak peraturan saja Pak? Harus keyakinan. Nah, coba Bapak Ibu silakan dibaca, ada 2 pertanyaan di depan. Ya. Nanti panjenengan jawab. Ya. Coba saya mau minta suaranya Bu Kaji nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kira-kira kok kalau kita naik motor harus pakai helm itu kenapa Bu Kaji? Sangat bagus ya. Intinya untuk melindungi, berarti keselamatan dan untuk tertib lalu lintas. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, Pak Rofiuddin? Keselamatan. Untuk keselamatan. Ada lagi selain keselamatan? Kesehatan. Boleh. Karena kalau kita sehat, kita akan selamat. Oke ya? Ya, bagus. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan.
Kemungkinan jawaban Anda adalah sehat, kan betul Pak Tim? Dan keselamatan. Ya. Nah, yang di atas ini namanya peraturan. Ya. Harus memakai helm, harus memakai masker dan protokol kesehatan. Itu namanya peraturan. Nah, dua peraturan ini bisa dijadikan satu payung keyakinan, yaitu keselamatan. Untuk lebih lanjut kita bisa lanjut ke materi yang lain. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat. Nah, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dalam diri. Maksudnya gimana sih? Contoh tadi, ketika itu hanya suatu peraturan, panjenengan harus pakai helm. Oh nggih, siap. Panjenengan harus pakai masker. Oh nggih, siap. Tapi itu datang dari himbauan polisi, misalkan dari himbauan dokter. Ya, itu tidak timbul dari dalam diri. Ya, apakah ada celah Anda tidak memakai masker ketika COVID kemarin? Ada. Pasti itu ya, iya betul. Apakah ada kemungkinan panjenengan tidak memakai masker keluar? Ada juga. Karena itu datangnya dari luar peraturan, ya. Beda dengan keyakinan. Coba kalau kita meyakini bahwa kalau tidak memakai masker kita tidak akan selamat, kita yakin itu, insya Allah panjenengan pasti akan pakai masker kemanapun waktu pembatasan. Alhamdulillah sekarang sudah dicabut aturan PMPM-nya. PPKM juga mata pelajaran 1-12 PPKM itu. Ya. Terus juga panjenengan meyakini bahwa kalau saya keluar memakai helm, naudzubillah-nya kalau di jalan ada apa-apa bisa jadi, ya. Mungkin kalau pakai helm, saya belakang helm nih. Kalau tidak pakai helm, saya belakang mau pakai baik, ya. Apa-apa sih? Paham ya maksudnya ya? Iya, insya Allah. Dan juga kalau ada tilangan Pak Fem ya. Tilang elektronik sekarang bisa ketika kita jalan kok maksud kayak lila tak kira apa jadi kamera saya beda-beda siap polisi. Lanjut, tahapan menciptakan program kebajikan. Bagaimana tahapan menciptakannya? Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi nanti panjenengan menyusun tahapan, menyusun bersama dengan peserta didik. Yang kedua, tentukanlah nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Terus yang ketiga, sempurnakan beberapa nilai keyakinan yang diyakini. Terus yang terakhir, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan Anda. Nyambung lagi ke tadi materinya Bu Astuti, ya. Kita harus sesuai dengan konteks zaman sekarang. Bapak itu tidak boleh kalah canggih dengan anak didik kita. Mungkin nanti bisa dijadikan poster ataupun video ataupun meme yang menarik untuk bisa di-share di media sosial masing-masing. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya gimana sih? Kalau keyakinan kelas itu bersifat luas, kalau peraturan itu lebih terinci. Contoh, tadi Bu Cita menjelaskan peraturannya harus masuk jam 7 atau kurang. Terus bus sepeda juga tidak boleh keluar sebelum jam pelajaran berakhir, ya. Itu adalah peraturan. Nah, itu bisa dipayungi dalam satu naungan, yaitu peserta didik perlu disiplin. Begitu.
Jadi anak itu tidak mengingat-ingat buatnya, misalkan peraturan ada 1 sampai 100 kan pusing mengingatnya, tapi diperringkas menjadi beberapa keyakinan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nanti akan kita jabarkan contohnya. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu dilihatkan yang saya garis terbalik ini adalah beberapa nilai kebajikan atau keyakinan. Contohnya, ya. Coba panjenengan amati beberapa peraturan berikut ini. Ya, yang pertama ada memberikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum dan lainnya. Ini adalah peraturan yang dibawa adalah nilai kebajikan atau keyakinan yang kita yakini. Ya. Coba menurut Bu Maulina, kembalikan barang ke tempatnya, ini maksudnya kemana? Tanggung jawab. Yang lain? Tanggung jawab. Lanjut, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira masuk ke keyakinan yang mana? Saling. Kita lihat antara saling menghargai atau menghormati. Jadi seperti itu. Dari beberapa peraturan itu bisa jadi satu keyakinan. Paham? Alhamdulillah. Lanjut sampai peraturan terakhir. Alhamdulillah jawabannya benar semua. Ya, prosedur membedakan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan. Seperti tadi yang sudah saya lakukan. Jadi anak-anak saya instruksikan untuk menuliskan pendapatnya tentang peraturan-peraturan kelas yang harus disepakati di lembar kertas kecil. Nanti mencatat semua masukan tersebut, terus ditempelkan di papan tulis. Ditempelkan semua. Setelah itu kita pilah, ya. Dari sekian banyak itu kita sepakati misalkan peraturan yang tadi pasti ada anak yang jawabnya sama. Contoh, masuk kelas harus tepat waktu, itu ada tadi 3 anak. Terus tidak boleh buang sampah sembarangan, tadi ada berapa anak, gitu ya. Terus setelah dirinci seperti itu baru dimasukkan keyakinan. Contoh lagi, tadi masuk kelas tepat waktu itu maksudnya keyakinan apa? Terus buang sampah itu maksudnya keyakinan apa? Setelah itu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur membentukkan keyakinan. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Maksudnya bagaimana? Kalimat negatif, contoh biasa kita dengar, jangan berlari di dalam kelas. Sekarang kita tidak boleh menggunakan kata jangan. Kita buat yang lebih positif, berjalanlah di dalam kelas. Atau tadi, dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kita ubah, buanglah sampah sembarangan. Bukan, buanglah sampah pada tempatnya. Mantap. Lanjut. Oke. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat. Ini sudah dibuat menjadi infografis melalui aplikasi Canva. Pasti Bapak Ibu sudah familiar semua. Contohnya apa sih itu, Pak? Bisakah dibaca? Yang pertama apa, Bu Rahma? Peserta didik perlu menampilkan integritas diri. Yang kedua, harus bertanggung jawab. peserta didik harus bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik perlu kemandirian. Yang keempat, peserta didik perlu keamanan. Yang kelima, peserta didik perlu keadilan. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang dihasilkan setelah mereka memaparkan peraturan-peraturan kelas yang ditempel di papan tulis. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Boleh.
Sekian dari saya bukan orang pintar seperti Bu Rahma, ya, saya hanya mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Kalau saya orang pintar, saya setiap hari minum tol angin. Ya, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk materi yang ketiga dari Pak Kartono, yaitu tentang keyakinan kelas. Untuk materi yang keempat nanti akan dibawakan oleh saya sendiri tentang kebutuhan dasar manusia. Izin untuk menyampaikan materi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih masih semangat untuk keempat kalinya di materi ini, materi yang keempat. Saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang mana ini sebuah implementasi dari budaya positif yang sudah kita lakukan. Harapannya dengan semua berada di sini kita bisa menggali lebih lanjut tentang sebetulnya kebutuhan dasar apa sih yang dimiliki oleh manusia dalam hal ini, yaitu peserta didik kita. Jadi harapannya dengan materi ini nanti bisa membuat rasa Anda untuk menjadi guru yang bisa lebih berkualitas, guru yang bisa memberikan yang terbaik bagi siswa karena mereka punya kebutuhan. Next. Jadi kebutuhan dasar manusia pada dasarnya semua manusia pasti punya kebutuhan, dan kebutuhan itu harus terpenuhi. Kalau bisa terpenuhi 100% kebutuhan tersebut. Bahwa untuk membangun budaya sekolah bahwa untuk membangun budaya sekolah yang positif tentunya membutuhkan lingkungan yang aman. Tentunya untuk mewujudkan budaya positif itu ya tentunya harus rasa aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, artinya punya daya, kemudian seimbang dan bahagia. Itu kata kuncinya, murid harus bahagia belajar di sekolah gitu. Itu kata kuncinya seperti yang biasa ditemukan di guru penggerak, yaitu kita harus selalu bahagia. Itu mungkin 5 kebutuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya kita sebagai guru, monggo kita sama-sama untuk bisa memfasilitasi murid untuk bisa mencapai kebutuhan mereka. Jadi kita fasilitasi sebaik mungkin, kita menjadi guru yang berkualitas. Apa yang bisa kita berikan terbaik pada diri kita berikan pada siswa kita, sehingga semua kebutuhan yang ada pada siswa bisa terpenuhi dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan Bu Rida 10 menit, insya Allah 20 menit sudah selesai. Mohon Bu Rida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sore nih Bapak Ibu nih. Masih semangat? Tetap semangat nih. Boten kerot. Oke. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah belajar banyak ilmu baru, dari mulai yang disampaikan oleh Bu Astuti, kemudian Bu Rahma, Pak Kartono, Pak Destio. Masih ingat Bapak Ibu? Tadi materi yang disampaikan oleh Bu Rahma itu materi apa? Dukungan, motivasi, dan penghargaan. Oke, berarti masih konsentrasinya masih. Oke. Mohon izin untuk saat ini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang posisi kontrol. Insya Allah. Kontrol. Posisi kontrol. Apa sih itu posisi kontrol? Posisi kontrol itu merupakan proses perjalanan pendidik. Kita sebagai seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya dalam pengembangan program disiplin positif
yang berpusat pada siswa dengan pendekatan restitusi. Itu adalah posisi kontrol. Jadi misal ya, kalau misal sering ya Bapak Ibu ya, kita menemui kasus-kasus pelanggaran pada siswa kita, pada murid kita, itu bagaimana sih seharusnya posisi kita untuk mengatasi masalah atau kasus tersebut, itu yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Jadi menurut Dayna Gosra itu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya. Ada yang pertama adalah sebagai posisi penghukum, kemudian sebagai posisi pembuat merasa bersalah, sebagai posisi teman, kemudian pemantau dan manajer. Untuk posisi penghukum, nah penghukum pendidik jika ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, bagaimana sih sikap posisi penghukum? Di sini biasanya untuk posisi penghukum itu menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot. Sering nggak Bapak Ibu seperti itu? Terus jarinya menunjuk-nunjuk saat siswa kita melakukan kesalahan, memarahi anak tersebut sambil menunjuk-menunjuk, menghadiknya, menghadiknya ya, menyalahi dia seakan-akan dia yang bersalah sepenuhnya. Itu penghukum. Kemudian bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, dan senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan aturan, sistem atau alat yang dapat lebih menekan anak didiknya lebih dalam lagi. Itu posisi penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya menggunakan nada suara memelas, halus, ya. Kemudian sedih, bahasa tubuhnya itu kita merapat kepada anak, lesu, dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, merendah diri. Jadi bisa membuat murid kita, siswa kita menjadi merasa dia rendah diri. Kemudian posisi yang ketiga itu sebagai teman, ya. Sebagai teman itu biasanya menggunakan nada suara ramah, akrab, ya, seperti teman sendiri. Kita bersama dengan siswa kita bercanda, bahasa tubuhnya sama merapat pada murid, kemudian mata dan senyumnya jenaka, karena seperti kita ngobrol dengan teman sendiri. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, karena kita seperti teman sendiri saat siswa kita melakukan kesalahan, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian untuk yang berikutnya adalah sebagai posisi pemantau. Di sini biasanya menggunakan nada suara datar, ya. Bahasa tubuhnya formal dan biasanya berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau itu selalu menyinggung tentang aturan-aturan, peraturan, dan konsekuensinya gimana. Berikutnya adalah posisi yang kelima. Ini adalah posisi manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, ya, dalam memecahkan masalah, dalam mengatasi kasus yang dilakukan oleh siswa, ya. Guru itu bersama dengan murid. Selamat menerapkan kelima posisi kontrol itu. Bukan kelima ya, berarti hanya satu ya. Yang jangan kita sudah bahas tadi ada 5, tapi silakan menerapkan posisi kontrol manajer jika terjadi suatu kasus pelanggaran kepada murid kita. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya materi terakhir dari Bu Puci. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, materi terakhir dari Ibu Puci Astuti tentang segitiga restitusi. Mungkin ini sesuatu
materi baru bagi Anda sekalian di CGP ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Puji Astuti tentang segitiga institusi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi terakhir yaitu tentang restitusi, di mana kita akan saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Nah, sebelumnya tadi sudah tentang restitusi itu sudah dibahas oleh Bu Rama, kemudian restitusi juga sudah dibicarakan oleh Bu Frida tadi. Kemudian apa sih restitusi? Jadi restitusi itu adalah bagaimana kita memposisikan siswa itu agar mereka mau memperbaiki kesalahannya, sehingga nantinya mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Jadi saya yakin semua Bapak Ibu guru yang hadir di sini itu pernah mengalami atau menjumpai murid-murid yang melakukan beberapa kesalahan. Betul betul Bapak? Jadi kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan itu, kita pancing mereka untuk, tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Bida, bahwa kita memposisikan diri kita menjadi seorang manajer. Sekian presentasi dari kami. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan langsung diberikan ke sesi selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Kalau memang ada beberapa hal yang masih kurang, nanti bisa ditanyakan secara pribadi. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri yang budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah itu untuk mewujudkan murid yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positifnya apa saja? Yang pertama adalah ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Sekian itu merupakan kesimpulan ya dari yang telah kita pelajari pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Mufti Datul Usta yang telah menyampaikan kesimpulan dari hasil pembahasan materi yang telah tadi disampaikan. Oke, itu kami mengisi tabel dari CGP. Saya mau tanya tentang CGP ini. Sekiranya nanti implementasinya di SMKPP bisa dan berapa? Kalau bisa, berarti nanti dari 6 CGP ini bisa membawa perubahan ke 22 guru. Berarti nanti dibagi. Misalnya Pak Kartono memenari siapa? Bu Puji menghipnotis siapa? Pak Des siapa yang dipengaruhi, sehingga nanti dengan bukti mandat-mandat di SMKPP, sehingga di SMKPP tidak hanya 6 guru penggerak, itu jadi 28 guru penggerak. Nah gitu ya, kita bisa sambil tidur sambil membaca materi-materi ini, sehingga harapannya bisa lebih memahami apa yang selanjutnya harapkan, sehingga nanti kelas di SMK Bakti Praja Batang terwujud keyakinan kelas masing-masing. Iya, pasang di kelas. Orang saya mikir biayanya dari sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi dari pertanyaan Pak AS tadi, bahwa sebenarnya ini itu bisa dilaksanakan tidak hanya CGP,
Tapi untuk menciptakan budaya positif di sekolahan itu semua dari guru, TU, dan siswa harus berkolaborasi. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau mendisiplinkan orang lain, kita harus disiplin terlebih dahulu, seperti itu. Nah, nanti kita bisa membagi dari kita berenam, nanti dibagi. Misalnya Pak Tartono membawai 6 atau 10 guru seperti itu, nanti bisa kita bagi, Pak. Terus 4, sekitar 4 atau oke, Pak. Berarti itu nanti perubahannya dikasih waktu berapa? Ya, nanti kita bilang kalian lah. Oh gitu. Oke, sama untuk materi Bapak. Jadi gini, di PMM itu kan diwajibkan. Sebenarnya materi yang kita sampaikan hari ini di Merdeka Mengajar itu sudah ada pada topik budaya positif. Jadi setelah ini 1 minggu kemudian nanti untuk PMM-nya bisa saya cek ya Pak S ya. Jadi tagihannya dikasih waktu 1 minggu. 1 minggu atau 2 minggu? 5 minggu. 5 minggu. Itu ada 4 topik, ada 4 modul. 1 atau 2 minggu Bu? 2 minggu. 2 minggu ya, 2 minggu dicek lagi ketika briefing PMM-nya sudah lulus sampai post-test atau tidak. Nah untuk Pak Hasbi kemarin belum login, harap segera login ya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Monggo yang lainnya, Mbok Menawa ada tambahan Pak? Bu. Ripun Pak Pem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Pak Des, selama ini kalau di produktif itu kan yang jadi momok adalah kelistrikan gitu. Dimana anak kalau sudah bilang listrik itu langsung enggak muter gitu. Kan di situ jelas tadi menjelaskan bahwa kita mensugesti anak nek kowe iso nguculi guys iso masak, sedangkan anak itu kalau sudah bilang kabel itu semrawut dan sebagainya, itu bagaimana cara lebih mensugestikan lagi kepada anak dia sama papan diri dan implementasinya yang asli itu bagaimana dan sinkron. Satu guys, ada 2 pertanyaan. Yang tadi sebenarnya hukuman sama ribet ya, itu kan menurut ulama kan tidak boleh. Sedangkan kalau di lirik itu pasti kayak Pak Kavi pasti diiming-imingi. Ya itu. Kemudian untuk materi beruji juga itu kan kayak push up dan sebagainya, itu kan tidak boleh. Sedangkan kalau kita sudah bilang produktif, itu ada yang namanya budaya industri. Kita sudah mengupayakan bahwa konsisten kelas itu kalau naik terlambat itu ya pasti ada hukuman, ada konsekuensinya seperti itu. Sedangkan kalau anak kita yang ada di SMKBP misalnya disuruh hafalan surat sekian itu tidak mau, lebih baik saya push up. Itu bagaimana solusinya? Iya dari saya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Izin menyampaikan jawaban terkait 2 pertanyaan tadi, nanti akan dijawab oleh yang bersangkutan. Terkait yang tadi yang pertama dari kami terkait dengan kelistrikan yang kelihatannya ngomong bagi siswa SMK. Itu sebetulnya bagi siswa SMK kelistrikan itu hampir sama seperti matematika, artinya pelajaran yang mungkin kalau bisa dihindari ya. Jadi kan matematika ngomong dalam hal ini kita akan berfokus pada kelistrikan kita. Kalau dari kami
pengaku dari kelistrikan untuk menanamkan sugesti pada siswa biar dia bisa menerima mudah pelajaran kelistrikan itu, yaitu kembali pada prinsip dasar kelistrikan tersebut. Jadi intinya kabel itu barang yang tidak nyata, listrik kan tidak nyata nih, tapi kamu pegang pasti akan kesetrum. Itu seperti itu. Artinya kita berusaha menanamkan prinsip dasar bahwa sebuah rangkaian itu akan bisa berfungsi dengan baik jika dia ada aliran dari positif ke negatif. Itu kata kuncinya itu. Jadi tak kala arus belum sampai ke dengan negatif, ada perjalanan di tengah jalan yang menghalangi itu, pasti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Salah satu untuk mempermudah pembelajaran yaitu dengan yang namanya trailer kita pikir. Dengan adanya trailer tersebut, otomatis barangnya semuanya kelihatan, banyak semuanya kelihatan. Dari misalnya kita merangkai sebuah komponen kelistrikan memerlukan 5 komponen dasar. Yang 5 itu kita cek satu persatu. Misalnya dari aki, kabel, relay sama lampu. Dari 4 itu pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Jika 4 itu ada yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi rangkaian tidak normal. Kalau dari saya berbagi pengalaman untuk menanamkan sugesti pada anak kelistrikan itu tidak sulit. Pegang kata kuncinya bahwa harus ada arus yang dari positif menuju ke negatif. Pastikan semua komponennya berfungsi dengan baik. Kalau misalnya Anda mau merangkai klakson, ada aki, ada relay, ada klakson, ada kabel, pastikan tempatnya itu bagus. Kalau tempatnya itu bagus, insya Allah rangkaiannya bisa berjalan dengan baik. Tapi tak kalau tempat itu ada yang tidak berfungsi dengan baik, maka pasti akan terjadi sesuatu pada rangkaian yang tidak normal. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Mungkin Pak Romi bisa menambah, Pak Romi? Yang kelistrikan tadi. Saya mau menambahi, sebelum menambahi saya mau menanyakan kepada Pak Fen dulu. Selama ini ketika pembelajaran kelistrikan, Pak Fen sudah menggunakan media ataupun metode pembelajaran yang seperti apa? Mohon maaf Bu, saya tidak ngajar. Cuma waktu saya ujian di skill pasport itu kan anak itu sudah blank sendiri, sudah tidak bisa sendiri dan sebagainya. Kan saya tanya kepada pengajar bagaimana cara biar mereka itu lebih fresh lagi untuk itu. Okay. Kalau Pak Rofi gurunya sendiri bagaimana Pak? Apakah anaknya memang seperti yang disiplin anak yang dari diri mereka sendiri Pak? Kan perubahan tidak langsung bisa. Jadi kita mempraktekkan sedikit demi sedikit kepada anak. Terus tadi kan yang ada hukuman dan ribet ya. Nah untuk hukuman itu kita ganti Pak. Kan ada keyakinan kelas. Nah di keyakinan kelas itu kan ada konsekuensi. Kalau konsekuensi tidak apa-apa Pak. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, konsekuensinya apa dilaksanakan. Tapi kan mereka tidak terpaksa, mereka menyadari sendiri. Kalau hukuman kan dipaksakan. Tapi kalau konsekuensi mereka menyadari sendiri, mereka salah dan seperti